mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya. Saya baca komen-komen Anda semuanya bikin saya senyum. Apalagi ditambah tulisan kita siap belajar. Kalian membuat saya semangat untuk hadir bersama-sama kalian semua. Shalom Ibu Triani dari Sorong. Shalom juga Ibu Livong. Wow, dari tadi malam belajar 30 menit ya. Bagaimana hidup tidak jenuh, tidak frustrasi, tidak letih lesu di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan dari COVID. Thank you Ibu Esther, Ibu Acing, Sarah, semuanya yang melayani hari ini untuk teman-teman kita yang ada di Labuan Bajo. Hai Linda, semangat ya kau ya, lagi tinggi nih pasarnya nih Labuan Bajo ya. Sayang saya tidak bisa terbang ke sana. Dan saya nggak nyari komodo, saya nyari kau. Thank you juga untuk Cindy, Maya. Ibu Maya apa kabar? Senang sekali lihat tadi malam bersama suami terkasih belajar di refresh selama 30 menit. Fast speed track, man. Supaya hidup Anda, jiwanya, emosinya sehat semua. Tante Oma Heidi Waboruntu, shalom, selamat sore. And Pak Akun, thank you for serving. Ada Christiansen juga yang bergabung, saya belum lihat nama-namanya. Ibu Carup Anik dari Switzerland, siap belajar bersama, thank you. And we have, siapa namanya ini? Ibu Ratna, apa kabar Ibu Ratna? Saya senang sekali selalu berjumpa ditemani Ibu Ratna juga sama-sama belajar. Bethesda, shalom Bethesda dari mana ya? Saya lupa loh. Saya tahu bukan pertama kali ini. Halo Ibu Diana Van Bak, good morning. Thank you for joining again the Bible study. Thank you juga untuk teman-teman dari Jakarta. Hai Ibu Dr. Henny Ruth Liwe. Thank you Henny for joining with me. Bagaimana dengan Manado? Bagaimana cuaca di sana? Bagaimana? Salam ya ke Valen, and saya dukung dia punya online business. Halo Uti, thank you for joining. Esther, Yunus, thank you untuk melayani. Ibu Rina Caryanto, thank you juga. Yen, shalom Yen, apa kabar? Dan juga who do we have here? Ibu Atonik Boshilka. Wow, salam kenal. Thank you untuk mengunjungi Facebook Bible Study kami. Bisa kenalan Atonik Boshilka. Dari kota mana? Boleh kenalan ya. And thank you for joining. And Susana Usmanto dari Kota Bunga Puncak, thank you untuk bergabung kembali. And we have hi Ibu Feni. Ibu Feni sehat ya? And tadi malam bersuka cita ya sama suaminya juga ya. And Ibu Patmini, thank you so much. Salam ke Sahil dan Sitara. Arvin, Carol, okay. And Ragini juga, semoga sudah sehat kembali dari demamnya. Thank you so much. Thank you Fenty for serving today, dan juga Yunus suaminya ya. Kita akan membagikan bagian yang penting nih supaya Anda jangan pakai istilah-istilah tapi nggak ngerti penerapannya di hidup Anda sendiri. Krishna Talin Napitu, hi Krishna, you're a student in RPA, right? Is it? Namanya apa? Kristalin, right? Boleh kenalan ya. Mustingah, boleh kenalan Ibu Mustingah dari mana, dari kota mana? Thank you untuk bergabung di Facebook Live Bible Study. Thank you so much. And karena saya mau bagikan bagaimana Anda hidup sebagai otentik diri yang Tuhan Yesus ciptakan. Sebelum kenal yang otentik, mari kita kenalan sama yang tidak otentik.
Gitu ya, Inge ya. Are you ready, Inge? Kalau ketawa jangan tutup mulut, Inge. Nggak apa-apa, gigi sedang direparasi. And kita bisa jadi diri kita sendiri. Karena yang beautiful tuh yang inside, yang perlu dikembangkan. Ya, itu menjadi habis satu, menjadi tujuan utama emotionally healthy spirituality. Semuanya udah siap belajar. Saya berdoa Ibu Joanne, Karel Tangku dari Jayapura bergabung, teman-teman dari Bali, dari Denpasar, dari Manado, siap bergabung semuanya. Shalom Ibu Ika Adrian juga dari Gorontalo, dari Meksiko, mungkin ada Indi di sini. Oh, dari Cibubur, Mustinga. Oke, nggak gitu jauh dong ya. Dan saya berdoa semuanya siap untuk menerima kebenaran firman yang kalau Anda ngerti akan memerdekakan Anda. Dan apa? Kristalin stok lama, Bu. Apa itu stok lama? Aku punya teman belajar, nggak ada stok lama dong. Ragini, thank you for joining. That means you are well and alive. Kamu sehat ya? Oke, kita doa dan kita akan belajar supaya kita nggak ketipu sama setan, tapi kita tahu kebenarannya. Karena hanya kebenaran akan memerdekakan kita. Ya, Yohanes 8 ayat 32. Mari kita satu dalam doa. Kita tarik napas dulu. Exhale, kita hirup hadirat Allah, dan kita lepaskan napas kita lepaskan apa yang nggak dari Tuhan yang ada di jiwa Anda sore hari ini. Mungkin Anda lagi tegang, lagi kewalahan, lagi kesel, atau release it. Supaya hadirat Tuhan di dalam Anda, menolong Anda untuk mengerti firman mengajar Anda. Let's do it, okay? Thank you, Bapak. Bapak kami yang setia, yang terkasih, yang pandangannya, perhatiannya nggak pernah lepas dari kami, kepada kami. Selalu tertuju pada kami. Dari Cibubur, Manado, Jayapura, Sorong, seluruh Jakarta, seluruh Indonesia, sampai Switzerland, aku berterima kasih. Kau ajarkan kami, belajar dari kehidupan Saul dan Daud. Untuk kami menjadi serupa seperti Daud, menuju keserupaan dengan Allah, dan tidak hidup seperti Saul. Aku minta pengertian ini kenapa dapat dijelaskan oleh Engkau Roh Kudus, Guru tetap kami, yang setia tinggal di dalam kami, untuk menghibur kami, supaya kami nggak frustrasi belajarnya, dan menguatkan kami, sehingga kami faham, dan dimerdekakan dari tipu daya setan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita sampai ke terakhir. Saya berpisah dengan kalian, ada 2 pertanyaan yang saya berikan. Sebelum kita ke sana, kita akan lihat dulu bagaimana Anda mesti bisa gambarkan ke diri Anda keseriusan teguran Allah kepada Raja Saul, raja pertama Israel, yang diizinkan Allah untuk menjadi raja Israel walaupun tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah yang sempurna, Allah lah yang menjadi Raja Israel. Bukan manusia. Kerajaan Allah, bangsa yang dibangun oleh Allah itu bangsa Israel, yang terdiri dari budak-budak mantan, budak Ibrani di Mesir, yang ditindas 430 tahun, keluar. Melalui 10 mujizat luar biasa, yang terakhir laut Teberau dibelah 2, mereka jalan di tanah kering sampai ke padang gurun. Di sana mereka 40 tahun belajar kenal Tuhan, menolak. Akibatnya mati, dan sekarang masuklah generasi kedua, usia 20 tahun ke bawah, dipimpin Yosua masuk ke tanah perjanjian. Ternyata setelah Yosua mati pun, kurang ajarnya nenek moyang leluhur, 4 generasi atau 3 generasi di atas mereka, tetap mereka lakukan yang sama. Dosanya sama lagi. Makanya pelajari genogram. Bagaimana perilaku dosa dari nenek moyang kita 4 generasi, Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku Israel, itu nurun. Jadi Anda bisa lahir baru, punya Roh Kudus, hati yang baru-baru, tetapi di tulang Anda isinya dosanya nenek moyangmu. Kalau Peter Scazzero berkata, God may be giving you Jesus in your heart, but grandpa is in your bone. Nah, jadi kalau Anda
telusuri lebih dari family tree. Ini lebih dari family tree. Kalau family tree cuma anaknya siapa, anaknya siapa, anak siapa. Sekarang diurai. Perbuatan-perbuatan mereka, perilaku mereka kayak apa. Wah, itu butuh waktu lama. Tapi telaten, teliti, tekun, Anda akan kenal dirimu. Yang sekarang. Yang diwariskan oleh nenek moyang yang tidak mengalami lahir baru, justru mesti mengalami penyalipan. Ingat? Jika kau mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Lukas 9:23. Maka kau baru bisa datang ke Yesus, baru bisa follow me, ikut aku. Nah, ingat ya, untuk Petrus, Simon bin Yunus. Dari Simon bin Yunus menjadi Petrus, dari nubuat sampai jadi kenyataan, butuh Yesus mati dulu bagi dosa kita, bangkit hari ketiga, langsung minta tolong Maria Magdalena, kasih tahu, aku mau ketemu Petrus di Danau Galilea. Ingat nggak? Mau diajak sarapan pagi. Chefnya Yesus. Pas kenapa kok ke Galilea? Karena si Petrus hanya ngomong, yuk mancing lagi yuk. Dimancing lagi. Dia lupa panggilan dia menjadi penjala manusia. Langsung mancing. Wah, hebat tuh pengaruhnya. Cuman ngomong yuk mancing yuk. Seluruh murid ikut loh. Gila nggak? -1 ya. Yudas Iskariot, karena dia memang mesti jadi alat untuk bawa Yesus ke kayu salib. Nah, sampai ke sana Yohanes 21. Setelah Yesus uji dia 3 kali. Do you love me? Kalau bahasa Inggrisnya gini ngomongnya. Do you love me? Itu Simon bin Yunus berkata, masih Simon bin Yunus, belum Petrus. I don't know. You know I love you. Oke? Tanya lagi, do you love me? Ini masih do you agape me? I don't know. You know. Turun dia. Do you filia me? Setiap kali si Petrus menjawab, I don't know, you know. Tahu nggak jawaban Yesus apa? Bahasa Inggris ya. Feed my lamb. Lamb itu baby, domba. Kalau udah gede namanya sheep. Nah, hanya lamb tuh hanya buat baby. Oke? Makanya lagunya Mary had a little lamb. Nggak ada big lamb. Yang udah gede namanya sheep gitu loh. Oke? Nah, do you love me? I don't know, you know. Yesus berkata 3 kali, feed my lamb, kasih makan dombaku. Bukan dijadikan bisnis, kasih makan dombaku. 3 kali. Setelah itu ayat berikutnya. Selama kamu muda, kamu pergi kemana kau mau. Nanti kamu tua, ada orang ikat pinggangmu, kamu akan dibawa ke tempat yang kamu nggak tahu dan nggak suka. Tapi kalau kau mau ikut, mau turut, dan Yesus berkata, follow me. Jadi follow me di Lukas 5 pertama kali jadi penjala manusia, itu baru termanifestasikan, dimulai proses perjalanannya setelah Yesus menampakkan diri kepada Petrus pribadi. Tidak terjadi waktu Yesus hidup. Karena Yesus mesti mati nebus dosanya si Petrus dulu. Bangkit, tiup napasnya dia, Yohanes 20, terima Roh Kudus. Makanya tadi saya ajak Anda untuk tarik napas. Karena Allah kerjanya cara memberikan kita Roh Kudus dengan dia menghembuskan. Terima Roh Kudus. Itu kan berulang-ulang begitu. Oke? Kalau dia hembus, ya kamu tarik dong. Inhale. Kalau udah inhale, exhale. Yang di exhale apa? Semua yang Anda nggak suka di emosimu, yang tidak dari Yesus, let it go. Nah, kalau Anda tiap hari sering melakukan ini, kira-kira Anda bikin space nggak di jiwamu untuk Allah hadir dan mengisi jiwa Anda? Tambah lama volumenya tambah banyak. Makanya Yohanes Pembaptis bisa berkata, biar aku berkurang-kurang, Kristus bertambah-tambah. Tidak akan terjadi tanpa solitude, silence, and stillness. Will never happen. Percuma altar call, teriak-teriak, nangis-nangis. Nggak terjadi. Orang pendetamu yang bukan yang hembus, bukan pendetamu kok. Yang hembus Yesus sendiri. So, kalau Anda sudah terima lahir baru bahasa Roh Kudus, ingat loh, Roh Kudus nggak pernah keluar-keluar ya Anda loh. Address tetapnya Anda. So you need to give space untuk Roh Kudus keluar dari dalam perut Anda. Karena dari dalam perut orang percaya keluar aliran air hidup. Mana alirannya? Supaya orang yang kamu ketemu mengecap, merasakan hadirat Tuhan. Where is the flow? Yohanes 7:38 penting loh yo, 37:38. Kalau Anda nggak hidup sesuai Alkitab ya Anda belum ngerti. Dan Anda nggak bisa berkata aku kalau mati ke surga, belum tentu. Orang dosanya si Esau, Anda tahu nggak dosanya? Ngeri loh. Daud tuh kelihatan dosanya, bejat loh. 2 kali dia bikin tuh.
Dia hamili istri orang, tangan kanannya sendiri, istrinya dihamili. Udah gitu dia buat premeditated murder supaya suaminya pulang nggak tahu kalau istrinya hamil gara-gara dia. Jadi suaminya suruh mabok, suruh tidurin istrinya. Dia nggak mau. Raja ada di sini, aku di sampingmu. Tuh loh setianya kayak gitu. Malah dikirim ke perang, dia yang baris depan supaya mati duluan. Supaya kedosanya dia nggak kebongkar. Itu kan upaya manusia nutup-nutupin ya supaya kelihatan sempurna kan. Itu false self namanya. Itu loh topeng. Nah kalau si Saul, nggak ada tuh bukti dia salah gunakan uang persembahan. Oke. Tapi dia pakai persembahan yang dia taruh, dia setor sendiri yang Tuhan nggak suruh. Itu suku Amalek punya domba tambun. Tapi Saul tidak pernah mentaati firman Tuhan. Dia lakukan firman Tuhan skimming. Asal maunya dia aja. Nah, kalau Daud itu presisi. Ternyata si Saul itu ditegur. Kalau si Daud ditegur Nabi Nathan. 1-11. Kamu orangnya. Ada orang kaya didatengin teman. Malam-malam. Terus dia mau persembahkan makanan, dinner. Masa orang miskin yang cuma punya 1 domba, dia ambil domba itu, suruh sembelih. Padahal domba dia banyak sekali loh. Waktu si Daud dengar Nabi Nathan ngomong gitu, tau nggak Anda tahu si Daud reaksinya apa? Kasih kembali orang itu 4 kali lipat. Hukum orang itu. Langsung Nathan berkata, orangnya kamu. Nangis deh. Tapi si Daud nggak nangis-nangis di kakinya Nathan. Nathan punya jubah nggak dikoyak-koyakin. Ampuni aku. Nggak ada. Dia masuk kamar, solitude, silence. Dia cari wajah Tuhan. Dia nego lebih baik aku yang mati. Daripada anakku di Batsheba punya rahim mati. Kan yang salah aku, kenapa dia bayar harga? Itu pemikirannya Daud. Seminggu nggak makan, nggak minum. Sementara istrinya hamil terus. Istrinya lagi. Batsheba hamil terus, tambah gede. Setelah seminggu, dia cuci muka, dia makan, dia pesta. Pegawainya bilang, kamu gila ya? Itu anak mati loh sekarang. Kok kamu makan? Waktu dia masih hidup, di perut mamanya, kamu nggak makan. Daud jawabnya gimana? Ini orang yang bergaul sama Tuhan dapat pengampunan tuh jelas. Dan ada doanya kok di Mazmur 51. Gak ada orang berani ngaku dosa seperti Daud. Belak-belakan ditulis, bahkan jadi rekor bagi kita sekarang. Supaya saya bisa belajar. Tobat juga. Kalau nggak ditulis, mana saya bisa bertobat? Saya nggak tahu. Nah, Daud berkata gini. Kemana anakku pergi? Aku bisa nyusul. Berarti dia diampuni dong. Dia jamin dia ke surga loh. Nah, gitu kalau dapat pengampunan. Tapi kemana aku pergi? Belum kalau aku nggak bertobat, aku belum tentu ketemu dia loh. Aku cari muka Tuhan. Aku diampuni. Aku bisa ke sana, dia nggak bisa ke sini. Lebih baik dia di sana. Lain sama Saul. Nah, ini 1-15 ayat 23 ya. Kita lihat ayatnya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena kau telah menolak firman Tuhan, dia nggak berzina loh. Dia nggak jadi homo, dia nggak tidurin istrinya orang, nggak pernah. Karena kau telah menolak firman Tuhan, dia tolak firman Tuhan. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi Anda lihat ya, Daud itu nggak ada yang tidak ada satu perintah Tuhan yang ditolak Daud. None. Semuanya terlaksana, tepat. Itu Daud. Saul beda. Semua perintah Tuhan dia labrak. Tapi dia beragama, dia beribadah, dia terima profetik. Semuanya. Secara lahirnya ilahi banget dah. Cuman diem-diem, kan Anda mentaati Tuhan sama enggak kan gak ada yang tahu kan kecuali Anda kan. Dia labrak semuanya perintah Tuhan. Dan dia lakukan perintah Tuhan semaunya dewe. Coba Anda cek. Oke, coba saya baca ya. 1-15 ayat 22 sama 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya, kamu kalau setor duit serta persembahan jago kamu. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Ya, mendengar, ingat ya, Ulangan 4 ya, ayat 12. Tuhan itu nggak pernah muncul dalam bentuk patung.
atau tempat kudus yang di ya, disembayangin orang. Nggak ada. Karena dia bilang, aku cuman munculin suaraku. Tapi kamu bentuk nggak pernah lihat. Kenapa? Supaya kamu tidak memberhalakan. Tidak cari berhala. Berarti mesti belajar listen terus. Mesti berdiam sering jiwanya. Oke, supaya kenal Tuhan. Suaranya. Karena Kristen itu orang benar hidup karena percaya kan. Nah itu iman kan. Iman timbul dari pendengaran kan. Ya makanya mesti latih dengar suara dia dong. Makanya kalau Anda, saya dulu dosa saya. Sibuk melakukan kerjaan Tuhan kasih Saul. Tapi nggak pernah kasih waktu sama Tuhan. Jadi saya lebih Tuhan daripada Tuhan, you know. Sampai saya badannya sakit semua. Baru saya diem. Baru saya lihat. Edan aku. Kekuatanku melampaui Tuhan. Nggak ngerti sahabat lagi. Nggak pernah sahabat lagi. Makanya kesahabat. Karena autoimmune disorder. Rheumatic arthritis langsung. Mahal tuh obatnya. Nggak ada obatnya. Hanya tahan sakit. Tapi aku hari ini sembuh. Semua karena aku tobat dan aku merubah pola hidupku. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Kalau lemak domba jantan Saul kasih dari orang Amalek punya yang terbaik. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jadi orang yang nggak taat firman itu degil hatinya. Dan orang itu pendurhaka. Orang kayak gitu nggak beda sama orang yang menyembah patung-patung. Nggak beda. Karena engkau menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. So, hari ini pertanyaan yang saya tinggalkan Anda, saya belum terima nih email-email atau message di inbox ya dari Facebook gitu. Pertanyaanku, langkah positif apa yang Saul dapat lakukan untuk menjadi sadar akan gunung esnya? Sehingga Saul bisa mendengar Tuhan dalam situasi yang dia sedang alami. Anda ingat kan? Ada slide kita ya, yang gambarnya gunung es. Ada permukaan, ada bagian bawah tuh. Saul tampak seperti melayani Tuhan deh. Berdoa, menerima pesan profetik, pergi ke gereja, lakukan beberapa kehendak Allah. Saya tulis melakukan beberapa kehendak Allah. Aduh, hati-hati loh. Tuhan mau kita taat total, nggak beberapa saja. Non-negotiable. Sedang di bagian bawah gunung es, Saul mengandalkan, dia tergantung pada pujian orang, pujian rakyat, dukungan orang lain. Apa kata orang lain mengenai dia lebih penting daripada apa kata Tuhan. Bahkan waktu bertobat, dia lebih takut kehilangan dukungan rakyat daripada kehilangan Tuhan loh. Sampai akhirnya Tuhan berkata, hilang beneran loh. Nah, Anda lihat ya di screenshot deh. Supaya Anda gampang menganalisa diri Anda. Oke. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaannya tadi. Langkah positif apa sih yang Saul dapat lakukan supaya dia bisa kenal gunung esnya? Untuk mendengar butuh apa, Bapak Ibu sekalian? Berdiam di kaki Tuhan kayak Maria. Daud aja zaman itu udah hidupin zaman dia. Coba lihat Mazmur 27 ayat 4. Ada lagunya nih, kalau Anda lahir baru zaman saya pasti tahu deh lagunya. Satu hal yang ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku rindukan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. So satu hal yang Daud minta, to be with God. Kalau di rumahnya Tuhan ya berarti ada Tuhan dong. Ya artinya mau bersama Tuhan. Kalau Saul lakukan ini aja, dia akan bisa dengerin dia punya perasaan. Saya ambil dari Peter Scazzero punya slide ya. Dia tulis kayak begini. Kenapa sih kalau kenapa penting sekali untuk berdiam diri? To be silent itu kenapa kok penting sekali? Ya, saya bacain ya. Pada waktu Anda berdiam diri, saya udah bagi loh, ini di Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena yang tahu hatimu kayak apa, kondisinya baik atau buruk cuma Anda. Gak ada tetanggamu, gak ada gembalamu yang tahu. Kalau Anda jujur sama dirimu, Anda jujur sama Tuhan, Tuhan bisa tolong. Nah, jadi cara jaga hatimu dengan segala kewaspadaan supaya dari dalam hatimu keluarnya air hidup.
Roh Kudusnya yang ngalir, bukan roh air pahit. Ngamuk-ngamuk, frustrasi, reaktif, jangan. Justru kasih, karena dunia butuh kasih. Hanya Anda yang menjadi bejana kasih itu. Feeling are like children when you are on vacation. You can't put them in the driver's seat or stuff them in the trunk. You have to listen to them, take care of them, protect them, and at times boundary them. Saya kirim ya ke tim media saya ya. This is so good. And ternyata ini informasi, ini pernyataan yang saya belajar baru tahu kalau saya diem. Jadi kalau Anda belajar emotionally healthy spirituality, nomor 1 yang revolusioner itu cuma 1 sebetulnya. 2 menit ke tempat sunyi, sampai hatimu sunyi, emosimu tenang, pikiranmu diem. Supaya Anda di hadapan hadirat Tuhan bisa dengar Tuhan. Tapi sampai diem, sampai mendengar Tuhan, butuh bisa 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Tidak terjadi 6 menit. Jadi kalau Anda berdiam berkata, aku melihat ini, aku dapat penglihatan, nonsense. Karena tujuan solitude silence, Tuhan gak kepingin Anda ngomong. Dia hanya kepingin Anda bersama dia. Kalau orang lagi jatuh cinta, pacaran, waktu saya pacaran, aku tuh pacaran 4 kali loh. Aku punya pengalaman. Walaupun saya gak menikah, tapi saya gak ijo gitu loh. You know man? Pada waktu saya ketemu pacar saya, yang cocok ya, yang gak cocok sih gue udah putusin semua. Yang cocok, 5 tahun pacaran gak pernah berantem. Kita tuh kalau duduk, dia punya perusahaan ratusan, saya punya perusahaan tujuan lah. Pas duduk, kita happy aja. Hanya rangkulan, tapi gak ngomong. Hanya duduk berdepetan, itu happy. Ngobrol gak? Dia cuma bisa kasih waktu sama saya setengah jam, sejam. Habis itu dia mesti pergi lagi rapat. Gak mungkin dong saya interview kan. Oke, karena kamu cuma setengah jam ya. Ada kabur deh. Karena pada waktu dia datang, dia udah aduh, I need to take a break, man. Can I just be still and quiet? See you smile. Don't give me pressure. Jadi kita tuh nggak pernah ribut karena saling mengerti. Waktu Anda sama Tuhan berduaan, emangnya Anda berbahasa roh? Kalau ribut berbahasa roh, Anda nggak dengar dia ngomong. Just be still. Mazmur 46 ayat 11. And know that I am God. Supaya Tuhan mengizinkan dirinya dikasih kesempatan untuk berkenalan. Gitu. Jadi waktu Anda diam, sebetulnya Anda sibuk mau dengar Tuhan, atau sebetulnya Anda lagi sibuk dengerin you. Sibuk dengerin Anda. Wah, pikiran-pikiran yang mestinya terjadi tentang hal yang mesti terjadi tadi pagi, kemarin malam, minggu lalu lagi dongkol sama orang, sebel sama mamis, sakit hati sama papi, terus si pembantu nyuci baju ketimpa sama bike clean dari biru jadi putih. Wah, kacau balau. Komsel berantakan, gaji dipotong 50%. Itu waktu suruh diem ternyata tang dong begitu. Itu kalau gitu gimana? Kata Tuhan, terima aja faktanya memang begitu, mau diapain? Nggak usah minta ampun, tertuduh, nggak perlu. Tuhan bilang, Peter Kasero ngajarin, saya bilang, iya accept aja, I know kontenku kayak gitu. Ya terima aja ya, you don't need to be a failure. Nggak usah legalistik. Aku nggak suci, aku nggak layak. Tuhan nggak usah kasih tahu, Maha tahu. Dia tahu pikiran dan perasaanmu loh. Nggak usah jadi gurunya Tuhan. Makanya diam tok. Kamu hadapi aja dirimu kayak apa. Kemudian belajar memusatkan pikiran ke Yesus. Terus latihan. Lama-lama Anda bangun otot emosi untuk berkata ya pada kehendak Allah, no kepada kehendak daging. Jadi Anda bisa bikin prioritas lama-lama. Because of your muscle. Not because of your brain, IQ-nya pinter. Ikut Tuhan gak perlu IQ. Butuh mengenal feelingmu. Jadi dulu saya suka guyonin orang punya feeling. Sekarang malah penting. Jadi Indri kenal Indri sekarang. Indri yang sekarang. Yang perlu reparasi dan restorasi. Tapi kan saya kan kepingin reparasi. Karena kenal. Kenapa perlu reparasi restorasi? Karena memang berantakan emosinya.
Tapi tiap hari kau lakukan ini 5 tahun. Duh, aku baru tahu jadi Kristen enak. Karena aku lihat dalamku direparasi Tuhan waktu aku diam. Kayak pasien masuk meja operasi, dibius dulu kan. Bayangin dipotong nggak pakai bius. Saya rasa muka dokternya yang ketendang nanti. Betul nggak? Nanti pisaunya nanti ke otaknya dia sekalian gitu loh. Karena kesakit kan dipotong nggak pakai obat untuk mengebalkan saraf. Begitu kita nggak sadar total, bius total, enak kan? Tang dong dang dong dang dong kan enak kan gitu. Sama waktu Anda solitude silence. You enter ke kamar surgery Tuhan. Be still. Nanti yang bantu Roh Kudus untuk menguatkan kamu fokus ke Yesus. Jadi perasaan itu seperti anak-anak kecil waktu pergi liburan sama Anda. Anda nggak bisa taruh mereka di kursi pengemudi, tidak bisa jejelin mereka di bagian kopernya mobil. Anda mesti dengerin anakmu ngomong apa, teriak-teriak apa. Anda mesti pelihara mereka. Kalau dengar sih, lindungi mereka takut dari apa. Dan Anda dalam waktu-waktu tertentu bikin pagar, batasan bagi mereka. Solitude silence melakukan ini semua bagi kita. Makanya I have self-control. Situasi nggak enak, berantakan. I'm still. Dalamku tuh damai. Dalamku tuh tenang. Tanpa obat tidur loh. Tanpa obat penenang. Tanpa kopi. Tanpa kopi susu. Tanpa kafein. Pakai aja, indri. Indrinya hadir. You understand? So, you have the slide. Thank you. Jadi untuk si Saul ngerti gunung esnya dia, supaya bisa dengar suara Tuhan, ya solitude silent dong. Nanti saya ke situ ya. Pertanyaan berikutnya, dalam kondisi kayak apa ya, Anda tuh mirip Saul. Yang dapat melihat diri Anda, dan Anda bisa ngelihat dirimu kayak Saul. Solitude silence, kalau Anda nggak lagi diam, di hadapan Tuhan, nggak bisa Anda lihat dirimu kayak Saul. Karena Anda selalu nyibukin diri. Nanti kejadian 3 akan saya jelasin. Atau Anda belum bisa memahami, atau Anda masih belum bisa ya memahami keadaan Saul. Nah kalau Anda belum bisa memahami keadaan Saul, Anda sudah kayak Saul. So, untuk menjelaskan mengenai Saul, kita kunjungi kejadian 3 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Are you ready? Ayat 4 ya, untuk belajar dari mana asal-usulnya si manusia palsu, si topeng yang kita desain sendiri. Jadi kalau kita capek tuh actually kita desain topeng. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah terlarang di Taman Eden yang di tengah itu milik Tuhan. Pada waktu kau memakannya, matamu akan terbuka loh. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ingat gak saya pernah ngajarin ini? Buat apa makan buah terlarang? Orang tanpa makan buah terlarang sudah serupa Allah kok. Kan kejadian 1 ayat 26. Marilah kita ciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Kenapa mesti pakai makan buah? Setan, lihat ya, setan punya cara kita kembali ke manusia lama kita, manusia topeng kita, bagaimana caranya? Sesuai Basil Bennington katakan, kalau Anda perkenalkan diri Anda pakai apa yang Anda punya, apa yang Anda punya, apa yang Anda lakukan, lebih penting apa kata pikiran orang tentang Anda, ya udah Anda pakai manusia palsumu. Persis kan? Seperti si setan bikin sama si Adam. Dia pakai istrinya dulu dong. Kan istrinya nggak pernah ketemu Tuhan pribadi. Makan, do this. Yesus kan juga gitu kan. Batu-batu jadi roti, baru kau anak Allah. Du. Nggak perlu dudu. Dodo nanti kau. No? Dodo and bodoh. Kita jadi bodoh selama ini, bego gitu loh. Pas ketangkap bahasa, kita nggak kayak gitu. Aduh, rasanya sakit, malu. Ayat 6. Perempuan itu melihat, nah bahaya dia pakai mata nih. Mendingan pakai kacamata deh, besok pakai kontak lens, nanti malah perih salah lihat lagi. Pakai kaca pembesar sekalian, saudara-saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Mata itu bisa bikin lapar di perut,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kenapa dimakan? Lagi jatuh cinta, cinta bute. Ayat 7. Maka terbuka, wah ini powerful. Ini The Cry of the Soul dari Dan Allender. Bagus buka ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu. Mereka tahu loh bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, kalian mesti bacanya bahasa Inggris ayat 7. Kalau tim media saya bisa keluarin bahasa Inggris, oh itu bahasanya orang hoki atau ciamik. Ini mantap ayat 7-nya. Dan the Lord God, kejadian berapa sih ini tadi? Oh, kejadian 3. Oh, sorry, kejadian 2 lagi. 3. Ayat 7. Then the eyes of them were both open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves apron-like girdle. Itu kayak, ya apron kayak girdle, you know. And saya minta tolong ya, buka ke Kejadian 2 ayat 25. Di ayat 25 Kejadian 2 dikatakan bahwa and the man and his wife were both naked. Dua-duanya telanjang. And were not embarrassed, tidak malu, or ashamed in each other's presence. Keduanya itu enggak malu, tidak merasa malu. Nah, saya mesti pakai version NLT, New Living Translation. Now the man and his wife were both naked, but they felt no shame. Dan Allender berkata, pada waktu kata no shame muncul di Kejadian 2 ayat 25, ini kondisinya beda sama Kejadian 3. Kalau Kejadian 3 di ayat 7 maaf ya, ayat 7 dari NLT ya, saya baca ayat 7-nya ya. Tadi saya pakai Amplified Classic Version. Sekarang Kejadian 3 ayat 7 NLT. Munculnya kata no shame and shame, itu sudah bukti seksualitas mereka kena. Shame hanya ada, bahasa Indonesia shame itu bukan malu. Bahasa Indonesia shame itu aib. Yang bikin orang itu minder, inferiority complex, dan mengisolasi diri. Karena shame, ada aib. Orang tuh kalau ketangkap bahasa dosanya, aibnya muncul. They felt naked, telanjang bulat di muka umum. So bahasa Inggrisnya NLT. At that moment their eyes were open and they suddenly felt shame at their nakedness. Ayat 7 kan? Mereka berdua merasa malu. Kalau bahasa Indonesia nggak ada tuh. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon ara dan membuat cawat. Shame-nya nggak disebut. And they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Shame is very important. Semua anak, semua orang tua yang masa kecilnya pernah mengalami sexual abuse. Baik secara mental melalui gambar pornografi, video, gambar buku Playboy, atau melihat orang tuanya sedang melakukan hubungan keintiman suami istri, atau mereka dimolestasi, disentuh bagian genitalnya oleh pembantu, oleh kakak, atau oleh om, oleh tante, who knows. Sampai tua, kehidupan seksualitas suami istrinya tidak akan baik. Kenapa? Karena sudah aib, sudah shameful. So mereka banyak tutup-tutup. Oke? Nah, seperti Adam bikin cawat dari daun pohon ara. Tujuannya apa? Menutupi kehilangan yang membuat mereka serupa Allah. So, mereka membuat desain yang menggambarkan idealku. Kalau aku mau ideal, gue mesti bikin daun cawat. Supaya idealku keluar lagi. Karena idealnya mereka tuh Allah beserta mereka. Itu hilang.
Makanya solitude silence is so important and revolutionary. Kenapa? Hanya solitude silence bisa membuat Anda menyediakan space buat Tuhan untuk Allah hadir kembali. Sehingga kehilanganmu akibat si Adam di dosa asal dia dan Hawa di dosa asal di Taman Eden, yang hilang adalah kehadiran bersama Allah. God ditutup pakai daun cawat. Sejak kapan pohon ara bisa menutup menggantikan hadirat Tuhan? Only solitude silence, melalui kerendahan hati datang ke Tuhan, duduk di kaki Tuhan, the fountain of life, sumber air hidup. Seperti Maria, kakaknya Marta, duduk di kaki Tuhan di rumahnya dan menanti Tuhan untuk mendengar dan tidak ngomong apa-apa sama sekali. Just to be with Jesus, the source of fountain of life. Sampai dia diisi dengan air kehidupan itu. She become just like Jesus. Nggak usah pakai cawat, saudara-saudara. Mahal cawatnya. Kalau sekarang pakai apa? Performance oriented dong. Self-driven person kayak saya. Saya tuh jadi juara sekolah. Sekolah tuh selalu yang diuber tuh angkanya, grade-nya. Apakah saya jago di bidang itu? Habis belajar kelar. Yang penting gue capai angka itu. Kalau udah lulus, gue sobek lu bukunya. Gue tercapai. Pas pulang ke Jakarta, nggak kepake itu semuanya ilmunya. Hanya majang ke orang tua aja. I did it kan? I did it my way. Itu lagu favorit saya sama papi saya berdua. Karena dua-duanya kita self-made person. Papiku dari 8 tahun sudah yatim piatu, nggak punya papi, zaman Jepang ditembak papinya. Terus mesti ngidupin mama sama adik-adik semua. Bayangin nggak pernah lulus sekolah universitas. Papiku jadi kerja, jadi pegawai yang luar biasa. Sampai punya perusahaan sendiri, bisa beli tanah sendiri di daerah elit, bikin PT sendiri, sampai dia kuliahin dirinya di Penn State University, dapat MBA. Terus pajang sertifikatnya dia, plakatnya dia. Untuk apa? Supaya dilihat, supaya dia dianggap manusia berhasil. Anaknya kayak apa yang satu ini? 3, 4 anak. Aku anak ketiga. Yang kayak bapakku siapa? Cuman ini. Karena waktu mamiku hamil aku mau dibuang, mau digugur. Kalau aku mati hari itu, ya aku gak ketemu Anda online dong ya. Gagal rencana setan. Apa yang setan reka-reka buat kejahatanku, Tuhan putar balik untuk kebaikanku. Sampai aku dari 4 anak. Dari keluarga Gautama. Aku satu-satunya yang jadi hamba Tuhan. Padahal pedagang tulen. Pedagang itu udah jadi hamba Tuhan. Mesti dikebor otakku. Kok bisa ya? Dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Karena aku datang ke Tuhan dan terima undangan dia. Karena aku udah coba segala macam cara supaya dibanggakan orang tua. Anda tahu gak? Kerinduanku, tujuan hidupku cuma satu. Suatu hari mulut mama papaku berubah. Dari anak yang membak sial di keluarga karena wataknya keras. Kambing hitam. Herder. Doberman hitam. Berubah menjadi domba yang putih yang baik. Dengan Yesus terjadi. Tanpa Yesus mati ya, udah mau bunuh diri saya. Itu kesaksianku. Nah begitu aku diganti jadi domba putih, jadi kambing hitam gue. Kenapa? Karena gak pernah solitude silence. Kerjanya kerja keras lagi. Manusia lamaku masih jalan, tapi buat hal rohani. Kerja buat Tuhan. Supaya kalau mati, kalau aku punya rapot biru. Ternyata aku burn out. Teler aku. Nah, saya nggak tahu kesaksianmu kayak apa. Tapi sekarang aku duduk setelah ditabrak kiri, ditabrak kanan, kena penyakit. Ternyata kalau nggak ditabrak, saya nggak diam tuh. Begitu saya diam, aku baru dengar, loh kok dalamku kok kayak gini ya, gejolak ya. Solitude Silence, buku EHS yang Roh Kudus bawa saya untuk baca. Memerdekakan aku sampai hari ini. I hope you are healed too. Sekarang aku enjoy jadi Kristen. Baru tahu jadi Kristen kayak gini. Enak Oke, kalau Anda kepingin kesaksian saya lebih lanjut, tulis aja. Apa sih yang Anda pelajari hari ini? Oke, lanjut ya. So dia bikin daun ara sebagai bikini. Itu mungkin bikini desainnya nomor 1 kali ya. Supaya gambaran idealnya dia muncul. Tapi dia sendiri yang desain. Allah kan gak mau kan, Anda baca aja Kejadian 2 terus sampai ke ayat 30. Diganti tahun cawatnya pakai kulit binatang. So hanya darah yang bisa hapus dosa itu. Kekosongan itu hanya dapat diisi oleh darah Yesus. Darah anak domba. Nah untuk menutupi dan menyembunyikan
shame. Apa tuh? Shame. S-H-A-M-E. Aib. Rasa aib. Teraibkan. Dia bikin true self yang buat-buatan dia. Alias topeng. Saya diajari ada lagu Peter Pan katanya. Bukalah topengmu. Kali yang nyanyi juga masih pakai topeng. Nah, kalau dan cara orang-orang, cara saya ya, pakai fig leaf, pakai daun ara, efektif men, pakai akademis, pakai perayaan, to be successful, meraih, punya perusahaan, bikin cetak miliaran rupiah proyeknya, supaya orang tuaku bangga sama aku. Setelah aku banggakan mereka, gak keluar-keluar tuh, kata aku, I'm proud of you. Tapi mamiku gak pernah ngomong loh. Malah mereka senang sama aku. Dia bilang, kamu tuh paling sombong dari 4 anak. Salah lagi. Gara-gara itu terus disalahin. Mau bunuh diri saya di Amerika. Pisau Amerika jitu loh buat bunuh diri. Tajam men. Siap. Lihat aja Master Chef. Kalau pisau Jakarta tumpul. Biasa pakai batu saudara. Tapi tiap kali mau bunuh, mau potong nadi saya, ada yang dorong saya loh. Waktu itu saya lagi pacaran sama crazy. Pokoknya. Okay? So, anytime Anda mencoba membuat idealmu tanpa Tuhan, Anda akan jadi orang bertopeng. Tetapi kalau daun ara itu yang jadi cawatmu, menutupi aibmu, itu Anda copot, Anda ganti dengan ditutup dan diisi dengan kasih Allah yang sejati, agape love, dan kehendak Allah. Waduh. You will find the true you in Christ. Siapa Anda dalam Kristus, Anda akan ketemu. Ingat ya, Ignatius Loyola, dia berkata, kalau Anda nggak percaya bahwa tujuan utama Tuhan membuat hidup Anda happy and fulfilled, dipenuhi, terpuaskan, terpenuhi total rancangan Tuhannya, dan joyful, Anda akan bikin pakai kekuatanmu sendiri, bikin happy sendiri. Mau pakai alkohol, pakai shopping, pakai barang-barang merek di badan Anda, anything. Berlian, gigi emas, jam tangan emas, everything is emas. Okay? Will cost you a lot of money. Mahal tuh. Tapi pas mati nggak dibawa kemana-mana sih, dikubur. Atau jadi rebutan anakmu. Tapi kalau pakai kasih Allah dan kehendak Allah, that He will love you so much to die for you, dan memberikan seluruhnya yang buat dia jadi dia, rohnya. You will not, karena nggak perlu pakai kerja keras cari uang tuh nggak perlu. Anak disediakan. So kalau Anda pakai jati diri palsumu, lihat ya, Anda akan takut loh. Anda akan ketahuan, ketangkap basah bahwa kamu tuh bukan yang sejati. Nanti kebongkar kelemahanmu, akan ketahuan orang, Anda akan dieksploitasi orang. Makanya orang pakai topeng penuh ketakutan. Takut apa? Takut ketangkep basah itu bukan dirimu. Bahwa kepandaianmu, kerajinanmu semata-mata buat cari muka orang, cari penerimaan orang. Sampai nanti badanmu capek, nanti juga sakit kayak saya. Penyakitnya nggak ada obat loh. Tipe-tipe penyakit orang pakai topeng tidak ada obatnya. Anda sakit mah, mana obatnya? Nggak ada. Hanya Tuhan bisa sembuhkan. Saya kan bekas mantan penyakit mah. Obat saya santak pagi siang malam. Sakit nggak sakit minum terus. Saya itu kayak apotek jalan dulu. Penicillin buat asma. 15 tahun. Kalau nggak bernapos. 15 years. Sat penicillin. Makanya COVID nggak mempan sama saya. Udah kebanyakan penicillin. Udah banyak vaksin saya. So, salah satu cara si manusia palsu ini mencoba untuk mengkompensasi supaya Anda punya identitas. Itu dengan cara performance driven. Sama yang kayak saya ceritakan. Saya tuh jadi juara sekolah bukan karena saya itu IQ-nya tinggi. Aku ini pinternya karena mesti belajar, bukan karena cespleng otaknya. Enggak, aku nggak punya otak genius. Aku mesti kerja kelas, disiplin belajar. Rapot 100 terus. Math, physics, kimia, fisika, top man. Kayak stereometri, top. Tiga dimensi, top. So, sehingga identitasku siapa? I am what I do. I am what I have. Lihat dong mobilku, Mercy man. Cash gue belinya. Nggak papi gue kredit, aku cash. Lihat dong BMW gue.
Wah men, capek kalau kayak gitu. Nanti kalau hilang, wah stres bisa bunuh diri loh. Ini yang bikin kita, kalau pakai manusia palsu, kita tuh jago manipulator. Jadi kalau orang berkata, aku ini, ibu ini pemimpin ya, lahir pemimpin. Enggak, aku lahir manipulator. Karena mauku itu, hebatku itu tujuannya untuk nyenengin bapakku. Nanti nggak ada untuk kepuasanku. Nanti kalau udah kaya raya, gue buang-buangin uangnya. Beliin apa ya papi saya mau. Kompetitor saya nomor satu dulu siapa? Papiku. Sekarang nggak ada kompetitor. Hidupku karena Yesus, oleh Yesus. Galatia 2, saya mau pakai ayat 19-20. 19-nya 19b aja ya. Bahwa Anda kalau betul-betul hidup pakai manusia baru, Galatia 2 ayat 20 ya alamatmu. This is your address, it make you free. 19b ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya dong, manusia topeng. Namun aku hidup. Nah, yang nggak disalib yang ini nih, yang hidup, yang jati diri serupa gambar Tuhan, yang tersembunyi dalam di bawah gunung es tuh. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, bukan si topeng yang hidup, yang sibuk pakai performance driven tuh. I do, I have. Apa yang orang lain pikir gue kayak apa, gue bikin gue kayak gitu loh. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, ini daging nih ya, masih pakai dandan-dandan nih, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan nyerahkan dirinya buat aku. For him. Roma 11 ayat 36. Untuk Yesus, karena Yesus, bagi Yesus, lewat Yesus, aku menjadi seperti yang Yesus mau. Nanti nggak ada kekuatanku. Saya berubah ya, nikmati kekristenanku saat ini. Nggak ada yang kubuat. Aku cuma diam. Dari 2 menit awal, 2 menit penutup, jadi 4 menit, jadi 8 menit per hari. Sekarang udah 1 jam per hari. Sering kali. Isunya bukan berapa kali kok. Isunya perlunya berapa banyak Anda kehadiran Tuhan dibandingkan egomu, narsistikmu. Kalau saya mau ikut Yesus jadi muridnya, well I want to be sesering mungkin bersama Tuhan. Biarpun 2 menit gak apa-apa, tapi kan sering. Yesus senang banget. Kenapa? Ditemani kita. Dia kan tujuan hidupnya dia kan bergaul sama kita. Ingat Henok di Kejadian 5, orang pertama yang diangkat ke surga loh. Sebelum Elia, sebelum Yesus. Kan Henok tidak ada lagi. Karena dia sudah tidak ada, terangkat ke surga. Henok hidupnya ngapain? Gak pernah belah Laut Merah, gak pernah belah Sungai Yordan, gak pernah nubuat. Oh ada dia yang nubuat di kitab Yudas tentang kedatangan Yesus kedua kali. Tapi dia bapak, ayah, suami. Gak khotbah. Tapi yang dibuat dia diangkat ke surga, tanpa mati loh. Karena dia bergaul dengan Allah. That's all God wants. Namanya aja Immanuel, Tuhan kita. So, kalau Anda memakai perspektif false self Anda, capek hidupmu, sakit deh, pasti banyak penyakit dalam. Gak mungkin enggak. And kalau Robert Mulholland berkata begini, bentuk paling parah dari manusia topeng ini, manusia palsu si daging ini, kalau pakai agama Kristen menjadi agama manusia palsu. Bayangin manusia palsu beragama, ngerinya. Kalau manusia jati diri asli dalam Kristus nggak beragama, dia berjalan sama Immanuel, dia bersekutu intim. Kekristenan bukan agama, relationship yang intim dengan pencipta kita. Karena pencipta kita yang mati di surga jadi manusia supaya balik lagi kita sama dia. Ini mengembangkan ini akan berkembang loh pelan-pelan. Bahaya loh jadi beragama, manusia palsu beragama Kristen. Ini akan masuk ke dalam batin jati dirimu sampai jadi budaya di keluargamu. Nanti jadi budaya di gerejamu. Nah, ini biasanya kitanya nggak sadar, saudara-saudara. Kehadiran manusia topeng kita pun nggak sadar. Kalau sampai sadar, nggak perlu solutus salus. Self-awareness and reflection is the way to be free from manusia palsu ini. Nanti dampaknya kemana kalau kita pakai manusia palsu, manusia topeng? Nunjukin kita suci, kita udah puasa, kita udah begini, udah nggak usah ngomong. Tanya suamimu aja, dia orang pertama yang ngalami Anda.
Anda akan mengalami problem berhubungan dengan siapapun. Karena hubungan Anda, sikap Anda jadi negatif. Karena selalu proyeksikan dirimu dengan apa yang Anda punya, apa yang Anda pinter, hebatnya Anda. Tuhan terima Anda apa adanya. Nah, kita udah di 5 menit terakhir ya. So, saya mau kembali lanjutkan. Si Saul itu bisa bertindak apa ya? Kalau Anda ngerti kan ya, pakai manusia palsu itu sejak Adam Hawa ya. Hati-hati cawat-cawat yang kau bikin. Is that authentic atau trying to please somebody? Apalagi kalau orangnya tuh baik sama Anda, kasih banyak pertolongan, kasih kesempatan, kasih uang, wih, bisa bahaya itu. Nah, saya sebagai pendeta mesti sadar. Hati-hati kalau kasih terima persembahan-persembahan uang gitu loh. Kalau itu menjadi identitasmu, wah aku tuh dihargai, aku bener nih khotbahnya nih. Bahaya. Nanti lama-lama Anda dikontrol sama uang itu, persembahan itu. Nah, bukan saja si Saul tidak sadar apa yang ada dalam gunung es dalam dirinya. Karena self-awareness itu terjadi melalui solitude, silence, and stillness. 3S, ya. Dia juga tidak pernah mengcultivate kehidupan kontemplatif dengan Tuhan. Kerepotannya Saul kerja buat Tuhan. Kasih persembahan, bangun monumen, aku udah kelar mengalahkan Amalek. Caramu, bukan cara Tuhan. Itu caramu, itu cara dukun. Seperti Anda jadi dukun. Dan Tuhan tolak orang yang gak mentaati firman. Kerepotan kerjanya si Saul buat Tuhan tidak keluar atau tidak berasal dari relasi akrabnya karena berada bersama Tuhan. Ingat loh ya, yang membuat si Adam bikin cawat karena apa? Hilang bersama Tuhannya. Loh itu yang bikin dia serupa Tuhan, Pak. Saya peroleh balik melalui solitude, silence, and stillness. Nah lihat slide berikutnya. Nih tak gambarin nih. Saya udah pernah gambar ini tahun 2020. Saya punya tim namanya Miss Susanti yang bikinin, saya punya PowerPoint. Inilah Martha dan Maria. Martha itu kayak gini. Kalau mau dibikin grafik. Antara being with God atau contemplation, kontemplatif itu artinya berada bersama Tuhan. Itu kontemplatif. Kehidupan kontemplatifnya Saul dibandingin aktivitasnya Saul, 1-15 saya udah rame sendiri kok, Agok dihidupin, kasih persembahan the best dari orang Amalek punya, gila. Kehidupan kontemplatifnya dia dibandingin aktivitas rohani dia, kecil lingkarannya. Kalau aktivitasnya cek gede nih, orang Surabaya bilang cek gede nih, balonnya gede. I do, I have, gitu lah. Lihat dong kehidupan dia, lihat tuh, bengkok tuh. Karena dia nggak ada yang menopang dia untuk sustainability. Hidup berkesinambungan. Tuh dari lahir baru sampai mati, kamu bisa nggak stabil terus bersama Tuhan? Kalau capek terus, kalau melakukan I do terus, I walk for God, terus bensin kasih alanya 0, ya mati Anda. Badannya nggak kuat. Tetapi lihat Maria, kontemplasinya, waktu kontemplatif sama Tuhan, dibandingin aktivitas dia sama buat Tuhan, seimbang. Malah aktivitasnya itu keluar dari being with God. Maka hidupnya dia, solidify. Ada baja berat. Kalau ada baja ringan, mesti ada baja berat ya. Saya nggak tahu tuh istilahnya apa baja berat. Baja tebel. Solid, masuk ke jiwanya dia, emosinya dia. Enggak memble-memble kayak spaghetti. Solid. Nah, sini saya mau tutup pakai ini nih. Anda perlu solitude, silence, stillness, scripture reading, and sabat. Orang yang kontemplatif kayak gitu tuh gambarnya. Baru apa yang dia lakukan buat Tuhan keluar dari keintiman bersama Allah. Lihat yang keluar. Kayak Daud. Wah, mujizat terjadi. Kalau di tengah dihimpit rakyat, mau dimatiin rakyat, waktu di Siklak,
Dia sendirian loh, dia sendirian. Dia kuatkan dirinya pada Tuhan. Of course kuat, on tiap hari kayak begitu. Sampai mati dia sold to silence. Makanya Daud punya hati berkenan pada Tuhan. So saya kasih rahasia yang saya dapat. If you want to have a heart that is after God, hatimu berkenan pada Tuhan, Anda mesti punya 5S. Oke? Saya mesti ciao. Saya sudah dikasih tanda. Bye-bye. Well, kita doa ya, supaya firman-Nya tidak hilang dari hati Anda. Bapak, terima kasih untuk waktu saya bisa bagikan the true false self itu kayak apa, supaya kita nggak tertipu antara yang kondisi sekarang dengan jati diri yang sejati. Aku minta Roh Kudus ajarin, biar nanti di YouTube diulangi lagi, dipelajari lagi. Supaya kita nggak capek, nggak jenuh melayani Tuhan. Tapi girang karena kita keluar dari hidup bersama Allah. Thank you Lord for your kindness. Di dalam nama Yesus kita berkati semua tim BTS dan semua teman-teman pembelajar Alkitab bersama-sama aku. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi hari apa ya? Sabtu jam 12. Bless you and I love you all. Bye.